Bu Ari apa aku? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah. ajmain amma ba'd. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di kajian siang hari ini. Seperti biasa di minggu kelima kita isi dengan kajian tematik dan Alhamdulillah di siang hari ini Ustadz Hasim Adnan bisa hadir bersama kita semua untuk membawakan kajian tematik dengan judul Masuk Surga Bersama Keluarga. Semoga tema kajian dan kajian siang hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Hasim Adnan untuk memulai kajiannya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat berkah hidup, bisa pada siang hari ini bersilaturahim, berkumpul dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Dan kita berharap semoga yang kita kerjakan pada saat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kita awali dengan Ummul Kitab, suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan nerima ilmu. Ala hadihi niyah wa bitilkaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga bersama keluarga. Siapa yang tidak ingin membangun keluarga, dunia dan akhirat? Maka apa amal ibadah yang membuat kita yaitu masuk surga bersama keluarga? Suratnya ke-52. Surat ke-52. Ayatnya 21. Tolong dibacakan dong, Ibu Susiana Iskandar. Surat 52. Ayatnya berapa tadi? 21. Ibu Susiana, benar ya? Betul Ustadz. Atau ya Eh, coba Sebentar surat saya buka dulu. 52 Ya. ayatnya 21. Silakan dibaca dari Ya. chat Mbak Ana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Silakan Bu Ana, tolong diinikan, silakan diterjemahkan. Ketemu ada yang bisa terjemahkan barangkali? Pak Ustadz boleh mohon yang berikutnya. Ini saya belum buka mushafnya. Saya Ada lagi di jalan ada sebentar. ada di room chat, Mbak. Tinggal dibaca. Oh, ya, makasih. Iya. Iya. Ada? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang apa? Beriman. Dan orang-orang apa tadi? Yang beriman. Jadi syaratnya adalah beriman. Jadi orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak keturunannya mengikuti dalam keimanan. Jadi kita nih punya iman karena mengikuti orang tua kita dalam hal keimanan. Jadi orang tua kita menjadi wasilah iman untuk kita. Dan kita punya anak. Anak kita beriman wasilah kita sebagai orang tua. Jadilah kita dan anak keturunan kita sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di ayat tersebut dikatakan, kami, kata Allah, akan mempertemukan kembali kita dengan anak keturunan kita di dalam surga. Jadi silakan yang ingin mencatat, Quran surat 52 Atur ayat 21, masuk surga bersama keluarga, syaratnya adalah iman. Dari ayat ini Ibu Ipeng, Bu Susiana, Bu Ari, Bu Nurita, Bu Titi, Bu Solehah, dari ayat ini kita bisa pahami bahwasanya iman adalah modal awal kumpul lagi bersama keluarga di surga insya Allah. Maka kalau anak kita minta perlindungan dari Allah, na'udzubillah, ada yang keluar dari Islam, jangan harap bertemu lagi dengan keluarganya di surga. Dan itu ada di Quran surat ke-9. Ayatnya 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohonkan ampunan kepada keluarga, kerabat, setelah jelas kalau mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Dari dua ayat ini, Ibu semua kita bisa pahami, tidak akan berjumpa lagi dengan siapapun yang keluar dari keimanan. Maka awal membawa keluarga menuju sorga adalah sama-sama beriman. Afwan Ustadz, ayat berapa tadi? Surat yang keberapa? 9 tadi, surat 9. 9 ayatnya 113. Oke. Ya, itu Dibaca. ada 113. Itu adalah dalil Bu Ana, Bu Ari, kalau kita tidak boleh mendoakan orang non-muslim yang sudah wafat, meskipun itu adalah karib kerabat atau keluarga kita. Nah, sekarang
dari surat yang pertama 5221 yaitu iman, titik 2, jadilah kita hamba yang bersyukur karena punya iman. Kita dianugerahkan oleh Allah melalui wasilah orang tua yang punya iman. Dan anak juga dianugerahkan kita sebagai orang tuanya yang beriman. Ada enggak Ustadz orang tuanya beriman tapi anaknya tidak? Itu sudah masyhur sekali. Di mana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam di mana Nabi Nuh itu memiliki anak, tapi anaknya adalah durhaka. Nah, dari situlah maka sebenarnya dia adalah anak yang tidak akan berjumpa lagi dengan bapaknya di hari kiamat. Dan itu diabadikan dalam Quran. Dari mulai suratnya ke-11, dari mulai 44 sampai di ayat 47. Nanti bisa dibuka sendiri ya ayatnya. Peristiwa Kan'an yang ingin naik ke atas gunung dikala banjir besar. Maka ini satu kesyukuran ibu semua. Allah berikan kita anak dan kita yang sama-sama apa tadi? Beriman. Sampai sini bisa dipahami ya? Modal membawa keluarga menuju apa tadi? Surga. Tapi di ayat ini tidak ada kata surat. Apa nama suratnya ibu semua? Yang pertama tadi suratnya apa? 52. Ayatnya 21. berapa? 21. 21. Di situ kalau ibu baca dari awal sampai akhir tidak ada kata suami. Tidak ada kata istri. Adanya suami dan istri bukan di ayat ini. Maka sekarang masalahnya apakah saya kembali bertemu dengan istri dan apakah ibu kembali bertemu dengan suami di mana? Surga. Nah, untuk menjawab itu, Ibu Arisinta tolong buka Qur'annya suratnya 13. Suratnya 13. Suratnya di handphonenya. Suratnya 13, ayatnya 23. Surat Ar-Ra'du ayat 23. Ayatnya 23. Saya bacakan Ustadz. Ya, ya silakan dibacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah Enggak, termasuk ini keluargamu. surat bukan. Surat 13 ayat 23. 13. Sorry sebentar. Itu yang Punten. kisah Nabi Nuh ya dengan putranya Kan'an. Oh iya, Itu sebentar. kisah Nabi Nuh ya. Sekarang yang 13 ayat 23. Silakan. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat. Sebentar. Di situ ada nggak kata pasangan? Ada, Ustadz. Ada juga masalah nenek moyang atau orang tua. Ada juga penyebutan kata keturunan. Berarti kata orang tua, kata pasangan, kata keturunan langsung disebutkan 3 sekaligus di ayat itu. Dari situlah kita memahami bahwasanya ketemu lagi insya Allah di surga, nama surganya adalah Aden. Maka
suami ibu yang saat ini menemani di dunia sebenarnya akan ketemu lagi di dalam surga insya Allah. Nama surganya Aden. Tapi di ayat itu Bu Ari, Bu Ana, Bu Ani, Bu Titi dan semuanya itu tertulis bukan kata iman, tapi ditulis dengan kata waman solaha. Lengkapnya jannatu adnin yadkhulunaha waman solaha, yaitu soleh. Apa bedanya iman dan soleh? Kalau soleh itu kita bisa mengenal dengan sosial, tutur kata, kesolehan. Jadi orang yang berakhlak namanya sosial, soleh. Sedangkan iman adalah identik dengan perkara hablum minallah. Kiamat, hidup setelah mati, surga dan neraka. Dari situlah kita bisa memahami bahwasanya syarat membawa keluarga menuju surga ada dua. Pertama, modalnya kenalkan dengan hidup setelah mati, adanya surga dan neraka. Perintahkan sholat, baca Quran, zikir, hablum minallah, yaitu iman. Dan kedua, soleh, akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, hati yang bersih, amanah, kejujuran. Biasa dikenal hablum minan nas. Maka sesuai dengan tema kita, bersama keluarga di surga dengan syarat dua. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Dan dari dua ayat tersebut kita juga pahami, ternyata membangun rumah tangga bukan hanya tujuan dunia, tapi juga membangun rumah tangga tujuannya adalah akhirat. Maka jaga istri, jaga suami, jaga anak keturunan. Karena itu adalah keluarga kita dunia dan juga keluarga kita di akhirat. Dua silakan dicatat ya, iman dan amal soleh. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Jelas Insya, semua sampai di sini? insya Allah Ustadz. Nah, sekarang suratnya ke-28 ayatnya 56. Suratnya ke-28 ayatnya 56. Ada enggak yang udah ketemu surat 28 ayat 56? Eh, saya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Susiana. Ya. Silakan. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Di ayat itu Bu Ana, Bu Ita, dan semuanya, Nabi Muhammad nggak bisa berikan hidayah. Benar nggak? Nabi Muhammad nggak bisa berikan hidayah. Benar atau tidak itu? Betul. Innaka la tahdi. Benar ya? Nah, kita tuh nggak bisa memberikan hidayah kepada anak kita. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada pasangan kita. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarga kita. Tapi, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ini keluarga kita sudah Allah berikan hidayah. Anak sholat, anak baca Quran, pasangan hidup yang sholat. Maka kalau begitu, yang pertama dalam menjalani rumah tangga titik dua, yaitu bersyukur. Karena berapa banyak di luar sana ada orang yang belum Allah berikan hidayah dari pasangan dan anaknya. Syukuri sekarang. Allah telah memberikan apa tadi? Hidayah. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Kalau kita itu punya keluarga yang tidak bisa, yang tidak sesuai kemauan kita.
Suratnya ke-88, ayatnya 21 dan 22. Suratnya ke-88, ayat berapa tadi di handphone? Suratnya ke-88, ayat berapa tadi? 21, 22 ya, Ustadz? Silakan. 21 dan 22, silakan. Bu Ani bisa, Bu Ani? Sudah Ya, ketemu belum? ya Ustadz. Bu Ani. Ya, Assalamualaikum. silakan Bu Ani, tolong. Silakan A'udzubillahi Bu Ani. minasyaitonirrajim. Ayat 21. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Ayat 22. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Terus, Jadi, Bu Ani, kita itu bukan orang yang bisa menguasai orang lain, termasuk pasangan dan keluarga. Benar apa enggak ini? Makanya Bu Ari nggak bisa menguasai Bu Ana. Bu Ana nggak bisa menguasai Bu Ita. Ya, benar ya. Bu Titi nggak bisa menguasai. Makanya jangan tuntut teman untuk ikutin kita. Itu mustahil. Di ayat ini terbukti. Makanya ketika ada keluarga, ada orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah sesuai maunya kita, maka apa tugas kita? Yaitu tetap ikhtiar. Satu. Yang kedua, jalanilah itu dengan penuh kesabaran. Maka usaha dan sabar, titik dua, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi apa amalan yang bisa menghapus dosa kita? Selain kita ikhtiar, juga sabar. Tetap bagaimana ada ikhtiar. Pernah kan Ibu dengar ada satu sabda Nabi, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Anak usia 7 tahun kita suruh untuk sholat. Cucu deh suruh juga untuk sholat usia 7 tahun. Tapi ketika mereka sudah masuk usianya 10 tahun, jika mereka tidak mau sholat, maka tugas kita bukan hanya menyuruh, tapi memukulnya. Dalam hal ini, pukulannya adalah pukulan yang mendidik. Dari situ, ini adalah bagian dari apa tadi? Ikhtiar. Makanya syukuri, bersyukur kalau seandainya punya pasangan keluarga yang sama-sama apa tadi? Soleh. Benar nggak itu? Nah, yang kedua adalah apa tadi? Ikhtiar. Gimana caranya Ustadz kita ikhtiar? Suratnya ke-66, ayatnya 6. Ibu maaf ya, surat-surat yang saya sampaikan jika berkenan ditulis. Dan ditulis juga berkenaan dengan apa. Nanti itu jadi pegangan hidup dalam berumah tangga, Bu. Silakan, suratnya berapa tadi? 66, ayatnya 6. Silakan. Siapa yang ingin baca terjemahnya? Bu Ari. Nah, Boleh. nanti gantian lagi Bu Ari. Ada? Ya. Surat surat 6. Ya, a'udzubillahi Ada Bu Ani Pak Bu Ari? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Surat 66 ayat 6. ya. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, Bu Ari coba ulangi dari awal sampai tengah. Tengah aja kalimatnya. Wahai Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Wahai terus orang-orang yang perintahkan, beriman, ya, perintahkan, jagalah peliharalah dirimu, peliharalah dirimu dan dan keluargamu, keluargamu. ya, dari api neraka. Nah, sebelum kita memerintahkan keluarga, kitanya dulu. Benar ya? Sebelum kita memerintahkan anak berjilbab, ya ibunya dulu pakai jilbab.
sebelum kita menyuruh anak untuk sholat, lah kitanya dulu yang harus yang harus mengerjakan sholat. Ketika kita pengen anak kita baca Quran, ya kitanya dulu harus baca Quran. Dari situlah ibda binafsika. Maka awalilah dari diri kita dulu. Sebelum kita suruh orang lain. Begitu pula ustadz. Sebelum perintahkan jamaahnya untuk ibadah, baik tahajud, puasa sunnah dan baca Quran, maka ustadznya dulu yang harus mengerjakan. Nanti jamaahnya akan menyetrum dalam amalan ustadznya. Makanya ibu, saya nggak menggurui ya, tapi ini ayat jadi pegangan buat hidup kita dalam berumah tangga. Kalau ingin suami ibadah, maka kitanya yang harus memulai dulu. Kalau kita pengen anaknya ibadah, maka kita harus memulai dulu. Maka silakan yang ingin catat, jadilah kita uswah hasanah untuk keluarga. Atau jadilah kita sebagai apa ya uswah bahasa Indonesianya itu. Sebagai panutan untuk keluarga. Ya, jadi kalau begitu kita ini sebagai panutan untuk keluarga. Mulailah dari diri kita. Insya Allah ke depan suratnya ke-20. Tolong surat ini dicatat ya, di catatan Ibu. Suratnya berapa tadi? 20. Surat 20 itu nama suratnya adalah Toha. Ayatnya 132. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Benar enggak? Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah keluargamu untuk apa? Sholat. Tadi di hadis Nabi ketika anak usia berapa tahun kita suruh sholat? Yaitu usianya 7 tahun. berapa tahun Ibu? 7. 7 kan? Iya. Nah, itu dari hadis. Sedangkan dari Quran ini, pegang Bu ayat ini dan sampaikan salam saya untuk suami. Anak enggak sholat, asyik main handphone diingatkan. Itu adalah kewajiban kita. Dan ingat, kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai sebatas mana kita nanti mendidik anak-anak kita. Setelah kata wa'mur ahlaka bisolah, ada kata wastobir alaiha. Ada kata apa tadi? Wastobir alaiha. Wastobir alaiha artinya adalah dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Haknya itu kembali kepada sholat. Maka kita kalau sholat harus banyak sabar. Dari situlah sabar dalam Islam ada 3. Sabar dalam hal ibadah, sabar dalam hal menjauhi yang maksiat, dan sabar dalam hal musibah. Jadi dalam hal ibadah aja kita diperintahkan untuk bersabar. Itu kalimatnya Ibu lihat di Qur'annya deh. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir. Wastobir alaiha. Kalimatnya wasbir apa wastobir? Tolong masing-masing lihat Qur'annya. Kalimatnya wasbir apa wastobir? Wastobir. Nah, apa bedanya wasbir sama wastobir? Kalau wasbir artinya bersabarlah. Tapi kalau wastobir, benar-benar sabarlah. Bisa enggak memahaminya? Kalau wasbir, sabarlah. Tapi kalau wastobir, benar-benar sabarlah kamu dalam menjalankannya. Jadi ekstra sabar sekali. Bisa dipahami Ibu? Kalau wasbir, sabar. Tapi kalau wastobir, apa tuh? Benar-benar sabar. Pokoknya sabarnya itu, bersungguh-sungguh. iya. Pokoknya sabarnya itu benar-benar sabar banget dia. Wastobir. Dia benar-benar sabar banget dalam menghadapi ini. Dari situlah kita bisa pahami
bahwasanya dalam mengerjakan ibadah kita harus banyak sabar. Besok ibu kan hari Kamis, jika berkenan puasa sunnah. Dan itulah cara agar kita bisa belajar sabar. Ya, ini adalah cara biar kita membawa keluarga menuju sorga. Iman, soleh, caranya bersyukur, ikhtiar, dan banyak sabar. Saya ulangi ya, syarat membawa keluarga menuju sorga adalah yang pertama yaitu apa tadi? Iman. Yang kedua adalah Amal soleh. soleh. Caranya 3. Bersyukur, Bersyukur, ikhtiar, ikhtiar, sabar. dan sabar. Gitu Wassalam. ya. Sholat. Kita sholatnya itu ya harus benar-benar banyak apa tadi? Sabar. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ya, kita masuk poin yang ketiga. Satu orang terjemahkan lagi ya. Suratnya kedua atau Al-Baqarah. Suratnya kedua atau apa tadi? Al-Baqarah. Udah ketemu atau belum? Ayat berapa, Ustadz? Surat kedua Al-Baqarah ayatnya 233. Ya, Yang Al-Baqarah ayat berapa tadi? 233. Ya, silakan yang ingin terjemah. Siapa Bu siapa gantian Bu Yeti? Ya, Bu Yeti. siapa Ustadz? Masya Allah, luar biasa. Bu Yeti kok semangat sekali siang ini kayaknya. Masya Allah. Ya semangat karena ada Pak Ustadz belajar. Masya Allah, semoga Ibu Yeti dan keluarga pada sehat. Amin. Bu Ari ini tinggalnya di MRKR kan? Iya, Pak. Iya, Ustadz. Ya benar nggak? Iya, Ustadz. Masjid Raya Kebayoran Residen kan? Iya, MRKR. MRKR. Iya. Berarti Ibu udah banyak yang kenal saya kan? Banyak saya kenal Pak Ustadz. Suka setiap ini sering di Masya MRKR. Allah. Kan Iya Ustadz benar. itu, apa namanya, kajian subuh sama kajian ibu-ibu, kajian duha ya. Iya. Iya benar. Iya benar. Ya Allah. Dah teruskan lagi Bu Yeti. Silakan. Siap, Surat Ustadz. kedua ayatnya 233. Pelan-pelan ya bacanya per kalimat ya nanti saya potong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Sebentar Dan Bu Yeti. ya. Ya. Ada perintah di Quran. Silakan yang ingin catat surat dan ayatnya. Agar seorang ibu itu baiknya menyusui anaknya selama berapa lama tuh? 2 2 tahun. tahun. Bener nggak? Nah, di Quran itu perintahnya kan nggak lebih dari 2 tahun. Ya, kalau ibu ingin menyusui anak, saya mengarahkan agar ikuti Quran. Jangan lebih dari berapa tahun tadi? 2 tahun. 2 tahun. Karena khawatir yang menyalahi Al-Quran malah bisa menimbulkan mudorot. Meskipun ada orang tua yang menyusui anaknya lebih dari 2 tahun. Ada? Ada nggak? Ada loh. Anak disusui lebih dari 2 tahun. Ada. Tapi kan di Quran tidak lebih dari 2 tahun. Dari situlah dalam Islam setiap tetesan air susu ibu yang ditelan anak itu sebenarnya berbuah pahala. Masya Allah. Dan bangunnya ibu tengah malam demi menyusukan anak
itu sebenarnya adalah jihad di jalan Allah. Ya Allah, berarti ibu setiap kali menyusui, setiap tetesan air susu ibu yang ditelan anak, itu pahala ibu. Dan ibu bangun tengah malam padahal ibu sedang asyik tidur, itu setara dengan jihad di jalan Allah. Kalau begitu, ada surga bagi seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya. Bisa dipahami nggak, Bu Ana, Bu Ari, Bu Ita? Bisa dipahami? Bisa. Nah, surga itu sebenarnya juga ada di rumah tangga. Surga itu juga ada dalam keluarga kita. Surga tidak harus dicari di majelis taklim di luar. Surga pun tidak harus dicari juga umroh dan haji. Meskipun itu pun jalan menuju surga. Tapi ingatlah bahwa pengabdian seorang ibu dalam membesarkan anak itu juga bisa jadi jalan ibu menuju apa? Surga. Jelas ya semuanya ya? Ya. Nah, ibunya menyusui, suami atau bapak ngapain? Silakan dibaca selanjutnya Bu Yeti. Ya, Pak Ustaz. Mana Bu Yeti? Ya, siap Ustaz. Ya, silakan. Silakan diteruskan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Seseorang tidak sedangkan dibebani kewajiban lebih dari kesanggupannya. Ya, sekarang saya yang bicara ya. Ya Allah. Ya, sudah ya? Ya. Nah, kalau begitu, kewajiban seorang siapa tadi? Ayah. Ayah. Ya, kewajiban seorang ayah di ayat itu adalah menanggung nafkah. Benar nggak itu? Ya, benar. Ya. Kewajiban seorang ayah di ayat itu adalah menanggung nafkah. Berarti nafkahnya seorang istri dan anak-anak adalah kewajiban siapa? Ayah. Nah, ayah itu menafkahi keluarga dengan cara memberikan uang. Uang itu didapatnya dengan cara bekerja. Maka dalam Islam, Rasulullah mengatakan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuron lahu. Barang siapa di sore harinya capek, kerja sejak pagi, di sore harinya dosa-dosanya Allah ampuni. Hadisnya riwayat Imam Tobroni. Maka bapak atau suami bekerja berangkat pagi pulang sore, bahkan ada yang larut malam, tanpa suami sadari, itu dengan izin Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi ibu dengan menyusui pahala, bangun malam, menyusui anak jihad, surganya membesarkan anak. Sementara suami menafkahi keluarga, di sore harinya dosanya diampuni. Kalau begitu, surga juga bisa dengan jalan keluarga. Maka banyak jalan menuju surga. Surga ada yang dengan jalan puasa, ada yang dengan jalan baca Quran, ada surga melalui jalan umroh atau haji. Tapi sesuai pembahasan kita insya Allah siang ini,
Ada surga dengan membangun keluarga. Ya. Ada surga di keluarga kita. Jelas ya, Bu? Semuanya ya. Ya. Maka pengabdian kita buat keluarga itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada balasannya. Faman ya'mal misqala Zarrotin. dzarratin khairan Oh iya. yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun itu seberat biji sawi, pasti ada juga balasannya. Nah, Ibu semuanya, apa yang terjadi Ustadz? Setiap kita berdakwah mengajak keluarga dan pasangan menuju Allah, maka mereka mengerjakan, kita pun dapat pahala juga. Ya. Maka kalau umpama nih anak perempuan ibu pakai jilbab dan itu karena jadi wasilahnya ibu, maka seumur hidup ibu, dunia dan akhirat di kuburan, pahalanya akan terus mengalir. Ibu puasa sunnah Senin Kamis, Bu, jangan putus. Ayamul Bid. Assalamualaikum Bu Evi Megasari. Ini rajin sekali beliau selalu mengingatkan puasa sunnah Ayamul Bid ya Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh, Ustaz. ya Bu Evi atau siapapun mengingati kita puasa sunnah yu Ayamul Bid. Lalu yang diingati mengerjakan, maka kemudian kita mendapatkan pahala. Kita yang mengingati dapat apa tadi? Pahala. Makanya jangan pernah bosan untuk mengajak kebaikan. Yang diajak mengerjakan, kita pun yang mengajak mendapatkan pahala. Dari situlah kita bisa pahami, jangan pernah bosan mengajak kebaikan untuk keluarga. Kitanya sudah di kuburan, meninggal, di liang lahat, pahala kita terus mengalir karena kebaikannya jadi rutinitas anak dan keturunan kita. Semangat mengabdi keluarga. Karena itu jalan menuju apa? Surga. Nah, tadi Bu Yeti yang apa dan kewajiban seorang ayah coba diulangi dah. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah Sebentar. seorang, ya udah. Lanjut, Ustaz. Seseorang tidak dibebani di luar Lebih batas apa tadi? kesanggupannya. Kemampuan. Ya. Berarti jangan mentang-mentang suami menafkahi istri hukumnya wajib. Istri membebani suami di luar batas kemampuan. Gimana? Setuju nggak? Ya setuju nggak setuju ya memang ada di ayat itu ya harus setuju. Suami nafkahi istri hukumnya bukan sunnah. Suami menafkahi istri hukumnya apa? Wajib. Wajib. Tapi jangan mentang-mentang suami menafkahi hukumnya wajib, si istri membebaninya di luar batas kemampuannya. Suaminya barangkali sanggup sementara ini, sementara ya, nggak mustahil di kemudian hari akan lebih. Memang gajinya terbatas, UMR barangkali. Si istri membebani suami dengan cara minta tas mahal, mereknya Hermes. Waduh, tas Hermes itu mahal harganya, maka kemudian dibebanilah suami. Maka inilah yang membuat istri banyak masuk ke dalam neraka karena tidak mensyukuri kebaikan suami. Jangan pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dah, benar apa enggak ayat itu? Benar. Benar apa enggak ayat itu? Benar ya? Benar. Ya enggak benar enggak benar ya harus benar. Benar enggak, Bu? Nah, dari situlah kita pahami. Makanya mulai saat ini jaga keluarga itu modal membawa surga. Dah,
Sampai saat ini, barangkali ada yang ingin didiskusikan sebelum saya lanjut dengan pembahasan berikutnya nanti. Silakan Bu Arisinta, dibuka pertanyaannya. Silakan Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, saya beri kesempatan, kami beri kesempatan. Eh, sambil nunggu nih Ustadz, tadi saya kelewat nih, sabar itu kan ada 3 dalam Islam ya. Ya, Sabar dalam menghadapi ujian, ibadah dulu. sabar dalam menjalankan ibadah, Ya, sabar dalam dalam menerima cobaan atau ujian. menjauhi maksiat keharaman. Oh, ya berarti yang ujian yang ketiga ya. Sabar dalam hal ibadah, itu yang Mm-mm. pertama. Ibadah aja kita hadapi dengan sabar. Yang kedua, sabar dalam hal menjauhi maksiat atau yang haram. Dan yang ketiga, sabar dalam musibah. Itu ya. Sudah belum? Sudah Ustadz, Sudah? sudah. Nah, apa bedanya musibah? Apa bedanya musibah dengan bala? Bala itu ujian. Silakan suratnya 21 ayat 35. Bu Ani, Bu Rinjani, Bu Tesi, Bu Justin, Bu Is. Siapa yang ingin baca terjemahnya silakan. Suratnya 21, semoga barokah ya. Ayatnya 35. Siapa lagi? Silakan. Yang baca terjemahnya surat 21 ayat 35. Ya, Bu Rinjani. saya. Ya, Ya, silakan. auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Allah menguji kita, Bu Rinjani, dengan kebaikan dan keburukan. Benar? Benar? Betul, Pak. Nah, dari situlah ujian itu ada 2. Ujian yang sifatnya kesenangan, ujian yang sifatnya yang menyakitkan. Segala sesuatu yang menyenangkan itu bisa jadi adalah ujian. Jadi bukan hanya yang menyakitkan. Tapi kalau musibah yang selalu kita hadapi dengan sabar karena itu sifatnya umumnya menyakitkan, tidak mengenakan. Gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya apa bedanya ujian dengan musibah? Kalau musibah sesuatu yang tidak mengenakan atau menyakitkan, tapi kalau ujian sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menyakitkan. Nah, makanya kalau kita kena musibah, di Quran surat kedua ayatnya 156, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Memang kita ini adalah milik Allah. Kita ini milik siapa tadi? Allah. Dan Allah berhak untuk menguji kita sesuai maunya. Sebagaimana kita miliki handphone, maka kita pergunakan sesuai maunya kita karena itu handphone punya kita. Maka Allah memiliki kita. Maka berhaklah Allah memberikan kita apapun sesuai maunya. Karena kita tidak bisa mengatur Allah. Jelas ya semuanya sampai di sini? Bedanya musibah dengan apa tadi? Ujian. Dan kalau dihadapinya, itu semuanya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dah sampai di sini. Ustadz, Jelas? tadi ada musibah dan bala. Bala itu maksudnya ujian. Iya, bala itu bahasa Arab artinya ujian. Iya, iya. Tapi Ibu Ani, Bu Ani, enak tuh kalau sore-sore goreng yang digoreng-goreng tuh. Bala-bala. Itu yang digoreng-goreng. Itu namanya So, bala-bala, bala-bala. Ustadz.
Nah, bala-bala eta itu bakwan. Kalau ini bala artinya Ya. adalah ujian. Gitu ya. Kalau bala-bala bakwan. Kalau ini bala artinya ujian. Siapa? Siapa lagi yang ingin tanya? Silakan. Nah, Siapa Ustadz, lagi kalau yang ingin tolak tanya? doa, Silakan. doa tolak bala itu betul ada nggak Ustadz? Tolak bala itu maksudnya gimana Ustadz? Ada doa tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat Bu Ani terjemahkan. Suratnya 57 ayatnya 22. Nanti ketemu insya Allah nih. Langsung 57, terjemahkan Ibu 22 ya. Ani. Al-Hadid 57 22. ayatnya 22. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud sebelum kami Iya, mewujudkannya. Sungguh yang demikian terus itu mudah bagi Allah. Ini bala itu, Ustaz. Bencana. terus 23 ya. coba ulangin dah. Coba ulangin Ayat dah. 22 ya. Ayat 22, Ustaz. Setiap bencana Ulangi. yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Terus kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, jadi apapun musibah yang menimpa kita, Bu Ani, juga menimpa orang yang terdekat kita dalam hal ini keluarga, itu catatannya sudah ada di langit yang ketujuh. Namanya adalah Al-Hadid. Suratnya Al-Hadid ayatnya 22. Langit ketujuh itu namanya Lauhul Mahfuz. Apapun musibah sudah ada di situ. Nah, yang ada di langit ketujuh bisa berupa tidak dirubah dan ada yang bisa dirubah. Ada apa tadi? Ada yang tidak bisa diapakan? Dirubah, takdir gitu ya. Heeh, Takdir. heeh. Ada Hmm. yang tidak bisa dirubah, ada yang apa? Bisa Dirubah. dirubah. Ada yang enggak 7 ayat 34. Ya, Burinjani, surat ke-7 ayat 34, Burinjani. Tolong terjemahkan. Mbak Rinjani. Surat Ayat ke-7 ayat surat 34, ke-7 ayat Burinjani. 34. Tolong bantu diterjemah nggak? Ya, Al-A'raf. Benar? Sudah? auzubillahiminasyaitonirrajim. Sudah. Ketemu? Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau pencepatan sesaat pun. Ke-mute Ustadz. Oh ya. Bismillah. Udah jelas, Bu? Tadi ke-mute Ustadz suaranya. Iya, iya, baik. Sekarang kedengeran dah? Kedengeran. Ya, ya, silakan. Suratnya ke berapa tadi itu? 7 ayat 34. Ya, silakan. Ulangi lagi. Ya, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Sebentar. Jadi kalau ajalnya di Lauhul Mahfuz, usia matinya meninggalnya 60, nggak bisa jadi 65 dan 55. Bu Ami yang bertanya tadi bisa dipahami. Ya Ustadz, ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah ya. Bala, Yang nggak bisa dirubah apa? Yang nggak bisa dirubah apa? kematian Yang ya. barusan Ibu Rinjani. Iya. Jadi sebenarnya orang tua kita yang barangkali ibu semuanya sudah ada yang meninggal, yang memang usianya takdirnya ditakdirkan segitulah batas waktunya. Nggak bisa 60 jadi 65 atau 55. Lantas bagaimana dengan dalil yang suka silaturahim dipanjangkan umurnya? Panjang itu bukan berarti 60 jadi 65. Tapi dengan izin Allah, maksud kata dipanjangkan itu umurnya berkah. Dianya sudah meninggal, tapi kebaikan-kebaikannya selalu disebut-sebut sama
kawan-kawannya. Seakan-akan dia masih ada di tengah-tengah kita. Umur mah nggak bisa dirubah. Sudah diputuskan. Jelas ini semuanya? Jelas. Ini yang dirubah, ini yang bisa dirubah apa enggak? Yang ajal tidak bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah. Di kemudian hari, seseorang kena musibah apa enggak, sudah ada di buku Lauhul Mahfuz. Tapi bisa dirubah. Makanya ada kata tolak bala yang Ibu Ani terjemahkan tadi. Maka tolak bala adalah menolak musibah yang datang di kemudian hari. Maka kalau ke depannya besok hari Kamis seseorang kena musibah, maka insya Allah ditolak. Atau bahkan musibahnya tidak separah kalau dia tidak tolak bala. Apa amalan doanya Ustadz? Di antaranya adalah di setiap pagi dan petang baca masing-masing 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ini kategori doa yang melindungi kita dari musibah atau disebut tolak bala. Ada lagi nggak Ustadz amalannya? Biar kita termasuk mendapatkan tolak bala. Ada. Di antaranya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar yang dibaca habis subuh sama habis asar. Dan itu kalau dibaca habis subuh dan kita meninggalnya siang, maka insya Allah kita sudah ditolak bala dari kematian yang tidak baik. 3. Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka sebenarnya dia berada di dalam perlindungan Allah. Subuhnya dijaga, lindungan Allah. Apalagi subuh sekarang lebih awal. 4. Amalan tolak bala selain doa adalah dengan sedekah. 5. Dengan silaturahim. 6. Dengan bacaan Quran. 7. Dengan hadir ke majelis ilmu. Ke-8, dengan bakti kepada orang tua. Maka tolak bala ini maksudnya sesuatu yang ditulis A di Lauhul Mahfuz dengan izin Allah itu bisa dirubah. Dan satu lagi yaitu dengan raih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar bisa berarti malam perubahan qadha yang tercatat di langit ke-7. Begitu Ibu Ani. Ya Ustadz, komplit. Ada lagi yang lain? Sudah. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang lain ada lagi? Tentang keluarga atau yang lain? Silakan. Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, lanjut ya Ustadz. Baik. Suratnya ke-24. Ayatnya 32. Bu Ani terjemahkan. Suratnya 24 ayatnya 32. Bu Ani. Suratnya Surat 24. An-Nur ya Ustadz. Iya, Ayat 32. ayatnya 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka Sebentar. menikah ya Ustadz. Kalimatnya Bu Ani dan semua nikahkan atau nikahin. Nikahkanlah. Apa bedanya nikahkan sama nikahin? Wahai jamaah yang jumlahnya 21 orang. Dengan saya 22. Bu Evi, Bu Ari, Bu Kartini, Bu Bakti, Pak Agus, Pak Joko, Bu Eis,
Bu Ya, Yeti, absen. Bu Tesi, Bu Indira, Bu Rinjani, Bu Ibu semua. Apa bedanya menikahkan dengan menikahi? Kau menikahkan orang lain yang menikah. Kalau menikahi kita yang menikah, Ustadz, gitu bukan? Allahu Akbar, benar. Kalimatnya di Quran yang Ibu Ani bacakan menikahi apa menikahkan? Menikahkan. Menikah. Berarti kalau ada orang, anak, lebih-lebih keluarga kita nih, juga ponakan, sepupu, udah ada calonnya, pasangannya, duitnya buat nikah nggak punya, sementara kita punya, maka bantulah pernikahan mereka. Itulah maksud dari kata nikahkanlah. Jelas nggak ini? Insya Allah jelas. Jelas. Nah, kalau Bu Ari, Bu Evi, Bu Ibu semuanya punya ponakan, jodohnya sudah ada, tapi duitnya nggak ada. Datang, tante, aku mau nikah, tapi duitku nggak ada. Ingat ayat ini. Bantu. Membantu pernikahan diperintahkan dari Quran. Kalimatnya wa ankihu, Arabnya, Qurannya. Terjemahkannya nikahkan. Dari situlah kita pahami bantulah orang yang tidak punya ketika dia mau menikah. Dan kalau khawatir mereka berlama-lamaan bisa menimbulkan fitnah. Maka uang yang kita berikan buat proses pernikahan mereka itu bisa menjadi pahala kita. Do you understand? Ustadz, yang sering itu minta dicarikan jodoh, belum menikah, gitu. Nggak ada pasangannya, Ustadz. Gimana ya, gitu. Bingung saya. Bingung saya. Jadi nggak ada calonnya, tapi mau menikah. Oh, Itu bagaimana, Belum, Ustadz, kalau belum itu? ada calon, Yang sering belum. begitu, iya. Ustadz. Jarang yang seperti ini tadi, jarang. Gimana, Ustadz? Untuk membantu menjodohkan itu gimana, Ustadz? Ustadz ada nggak calon perempuan? Ini anak saya mau nikah. Itu maksudnya ya? Ya, Ya, misalnya Iya. seperti itu. Ya, silakan aja. Ada yang bilang kalau yang menjadi wasilah pernikahan dia akan dibuatkan rumah di surga. Nah ini mak saya belum temukan hadisnya. Setidaknya jadi wasilah. Ustadz pernah nggak digituin sama jamaah? Oh banyak banget. Bukan hanya buat anaknya. Tapi yang buat nanyanya juga. Ustadz ada nggak? Saya udah ditinggal wafat suami. Saya udah pisah dengan istri. Saya pengen nikah lagi, ada nggak calonnya Ustadz? Gitu. Begitu kan Bu Eni? Di sini maksudnya membantu materi, maksudnya membantu pelaksanaan, Ustadz. Ya. Di sini maksudnya itu adalah membantu pernikahannya. Hmm. Nah, tapi jika kita menjadi wasilah pernikahannya juga baik saja. Silakan saja. Begitu jadinya. Bisa paham nggak semuanya? Kalau umpama ada calon, tapi kan terkadang yang menurut kita itu baik, belum tentu menurut dia adalah yang terbaik. Makanya jangan paksakan orang lain untuk menikah dengan pilihan kita. Nggak bisa. Kalau umpama menjadi wasilah pernikahan dia, ya silakan aja. Berarti kita dapat pahala nggak? Kita dapat pahala. Tapi yang saya baca di buku tafsirnya, di sini tertulis membantu pernikahan dalam sifat materi. Tapi ini jadi masukan buat saya, Bu Ani. Apakah menjadi wasilah pernikahan dengan memilihkan jodoh masuk apa tidak? Bagi saya pahala. Tapi di poin ini lebih ditekankan adalah sifatnya materi. Ya, Ustadz. Ya. Teruskan lagi. Jika, lanjut bacanya Bu Ani. jika mereka miskin, Stop. Allah. Ayat yang tadi belum selesai, Ustadz. Ya, nggak apa yang tadi. Jika mereka apa tadi? Jika mereka miskin, Nah, makanya itulah yang tadi. materi ya. Kenapa materi? Karena di kalimat berikutnya jika mereka miskin. Do Ya, you ya, ya. understand? Ya, Ustadz. Baru Ya, baru nyambung apa paham. enggak ini? Nyambung, Ustadz. Kemana nyambungnya? Menikahkanlah itu. Jadi Iya, Hmm. makanya yang saya baca tafsir itu adalah sifatnya materi. Karena kalimat berikutnya adalah miskin.
Jika mereka miskin yang mau menikah, apa yang menikahkan? Yang mau menikah. Menikah. Teruskan dah pelan-pelan, nanti saya potong per kalimat. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Maka Allah Allah nambah kemampuan. Kemampuan di ayat itu namanya yughni, kaya. ya. Maka kalau kamu mau menikah, kamu miskin, jangan khawatir dah. Allah nambah kaya buat kamu. Berarti amalan yang membuat kita jadi nambah kaya, nambah rezeki, salah satunya adalah nikah. Masya Allah, ya. Kalau ada pemahaman yang salah, kalau begitu Ustadz saya sering-sering aja nikah. Inilah dalil yang barangkali Ustadz pengen nambah lagi jadi 2. Saya ngomongnya pelan-pelan juga, khawatir my wife dengar di bawah. Makanya saya ngomongnya cuma di Zoom aja. Ya Allah. Jadi apa yang terjadi? My wife senyum-senyum. Jadi apa yang terjadi? Mulai saat ini amalan yang mendatangkan rezeki adalah dengan cara apa, Ibu? Ya. Nikah. Bu Ani jelas enggak? Jelas Ustadz. Bu Yeti jelas enggak? Jadi, Ustadz mau nanya Ustadz sehubungan iya, dengan ayat ini, punten ya. iya. Ini maksudnya menikah menambah pahala ini untuk yang bujang kan ya Pak Ustadz? Iya. Oh, bukan hanya yang membujang sebenarnya sih ini. Yang bukan hanya yang membujang ini. Secara umum nikah itu juga menambah rezeki buat umum. Tapi memang kalau di ayat itu ditafsirkan oleh ulama umumnya adalah buat yang bujang. Bujang itu adalah yang memang sejak awal belum menikah. Tapi ya nggak mustahil buat yang sudah menikah, single. Sebelumnya udah menikah. Dan itu mudorotnya bahkan lebih banyak. Karena dia sudah terbiasa. Makanya mulai saat ini, bujang di sini bisa diartikan khusus buat orang yang belum menikah sejak awal. Ataupun yang sudah menikah secara umum, tapi pisah dengan suami atau istrinya. Jelas ini Oh, semua? janda atau duda gitu ya Ustadz ya? Saya nggak bilang secara khusus, bisa diartikan dengan pemahaman ya bujang atau duda. Maka duda pun fitnahnya ada nggak? Ada Pak Ustadz. Itu dia. Apalagi dia pernah merasakan indahnya satu pernikahan. Fitnahnya juga ada. Makanya lebih secara umum. Jelas semuanya nih? Jelas Ustadz. Nah, jadi dengan menikah menambah rezeki. Suratnya ke-17. Ayatnya 31. Bu Evi, tolong terjemahkan. Bu Evi Megasari. Bu Evi Megasari. Ya Ustadz. Bu Evi tinggalnya di Tebet ya. Iya Ustadz, betul. Tapi ini mereka semuanya rata-rata adalah Bintaro. Betul, Bintaro Iya. Ustadz, tetangganya Bu Ari. Berarti mereka ini semuanya teman ibu di kala SMA atau gimana? Di Almarhamah Ustadz. Astaghfirullahalazim. Berarti mereka ini jamaahnya Bu Vita juga semua. Iya, sebagian. Allah. Pernah di Almarhamah Bu Ari, Mbak Ani, Mbak Ipeng. Pantesan kok saya lihat kok jamaah pada lancar sekali buka ayatnya. Kemudian memasukkan ayatnya, ternyata di hadapan saya sudah pemburu-pemburu kebaikan semuanya. Masya Allah. Nah, di Marhama aja sudah berapa tahun Bu Evi mereka nih? Siapa mereka? Mbak Ani maksud sama Bu Ari? Iya, umumnya berapa tahun mereka Bu Ari semua? Berapa Mbak Ani? Dari pandemi, dari zaman sebelum pandemi Ustadz. Berarti depan saya ustazah semua dong. Allahu Akbar. Silakan terjemahkan Bu Evi. Suratnya 17, ayatnya 30. Berapa tadi? 31. 31, ya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Nah, nggak boleh membunuh anak karena takut miskin. Karena Arab jahiliyah dulu banyak membunuh anak. Karena mereka beranggapan banyak anak merepotkan, banyak yang disuapin, dikasih makan. Padahal Allah katakan yang memberikan rizki kepada anak itu bukan kita, tapi Allah. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Dari mana Setuju. setujunya Bu Yati? Bu Yati, dari mana setujunya? Ya, Pak Ustadz. Yang yang ngasih memberikan rezeki. yang memberikan rezeki, memberikan rezeki itu adalah Allah. Kita harus percaya. Nah, karena mereka masih kecil dan mereka berada di bawah tanggungan kita sebagai orang tua, maka Allah titipin rezeki mereka anak-anak kepada siapa? Pada Kita. kita. Nah, tanpa disadari sebenarnya orang tua kita ini menjadi wasilah rezekinya anak. Ya, benar? Benar. Betul. Nah, kalau kita meninggal memang harta kita akan jadi warisan untuk siapa? Anak. Anak. Dari situlah berarti anak kita punya harta yang masih ada di tangan kita. Tapi kadang kita nggak menyadari itu. Kita menyangkanya apa yang kita dapatkan itu dari hasil usaha. Padahal itu bisa jadi adalah haknya anak yang Allah titipin. Benar nggak ini Bu Ari? Betul, Ustadz. Nah, jangan pernah kita merasa sombong. Bilang begini sama anak kamu, nak, kalau nggak Bapak kuliahin, kamu nggak jadi orang, Pak. Anak itu bisa Bapak kuliahin dengan biaya dari Bapak, itu kan dari Allah. Tapi karena anak masih kecil, belum bisa untuk berdikari sendiri, akhirnya mereka Allah titipkanlah rezeki anak kepada kita sebagai orang tua. Sadarlah itu kita sebagai orang tua. Dalam harta kita ada haknya anak. Maka anak setelah pernikahan adalah jalan sebagai pendatang rezeki. Betul. Maka kenapa bilang betul Bu Yati? Benar kan? Benar, Pak Ustadz. Jadi nikah bukan hanya membawa kita menuju surga, tapi nikah sebenarnya mendatangkan rezeki. Apalagi dengan adanya anak. Orang tua dulu sering bicara, banyak anak, Banyak banyak rezeki. rezeki. Itu ya Bu Ari ya. Tanamkan kita semuanya. Perbaiki hubungan kita dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah keluarga kita dunia dan akhirat. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka setiap kita juga harus semaksimal mungkin usaha kita untuk mendidik. Tapi harus banyak sabar. Karena mendidik anak tidak sesuai dengan didikan orang tua dulu kita kepada kita. Didiklah anak sesuai zamannya. Ulangi ya, didiklah apa tadi? Anak Anak. sesuai Sesuai dengan apanya? zamannya. Sesuai dengan dengan zamannya. zamannya. Ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Gitu jadinya. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan Ibu Ari karena panggilan azan asar udah sisa 2 menit lagi. Gimana? Ya, Ustadz boleh satu pertanyaan nggak Ustadz? Ya, boleh silakan. Afwan, ini tadi di depan kan ada tuh di ayat apa namanya? Quran surat 13 ayat 23. Orang yang soleh itu akan dipertemukan lagi dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan anak keturunannya di surga gitu ya, Ustadz. Nah, kalau untuk tadi tuh Ustadz misalkan yang sudah lebih dahulu ditinggalkan oleh pasangannya gitu, kemudian kan menikah lagi tuh. Nah, itu apakah bertemu laginya itu dengan yang
dengan semuanya atau bagaimana Ustadz? Apa yang terakhir atau bagaimana? Emang ada suami meninggal, dia nikah lagi dengan yang baru? Banyak. Banyak? Banyak Ustadz. Banyak. Gitu ya. Istrinya menikah, suaminya meninggal, lalu dia apa lagi tadi itu? Nikah, nikah lagi. Jelas nggak ini semuanya? Bu Yeti, Bu Ani, semuanya bisa dipahami ya? Ya. Nah, ketemunya sama yang mana? Rasulullah pernah bersabda, ayyuhuma ahsanu khuluqan. Dua suaminya ini Bu Ani, Bu Yati, si A meninggal, lalu menikah lagi dengan si B. Di antara dua ini, mana yang paling baik Ahsan. akhlaknya? Hmm. Kenapa Bu Yati? Masya Allah. Masya Allah. Begitu Bu Arisinta. Jadi kalau umpama suami pertama menemaninya selama 10 tahun. Suami kedua menemaninya selama 15 tahun. Bukan yang dihitung lamanya, tapi yang dihitung Amal. adalah mana yang paling baik apanya? Amalnya. Akhlaknya. Akhlaknya. Kalau di Quran Bu Arisinta dikaitkan dengan waman solaha, berarti yang paling apa? Soleh. 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 Kalau umpamanya Bu Ari, suami pertama soleh, suami kedua soleh, Bu Titi, Bu Indira, Bu Rinjani, dua-duanya soleh, barulah memakai dalil yang berikutnya, li akhiri azwajiha, ketemunya suami yang terakhir. Oh, gitu. Jadi yang pertama itu ibu jangan pakai ohnya kebanyakan, kepanjangan. Bilangnya Masya Allah. Dari Masya situlah Bu Ani pakai dalil ya udah telat Masya Allahnya. Pakai dalil yang pertama dulu. Apa yang pertama dari dulu? Yang Baik. baik. Yang Yang baik. Yang Soleh. soleh. Yang soleh. yang Yang soleh soleh. atau yang baik. Kalau Yang baik. dua-duanya soleh, baru pakai dalil yang berikutnya. Yang Yang terakhir. Nah, terakhir. kalau dalil yang berikutnya itu adalah kisah istrinya Abu Darda dilamar sama Muawiyah tapi ditolak karena ingin bertemu dengan suaminya yang bernama siapa? Abi Darda. Ya. Jelas ya? Semuanya ya? Ya, Nah, jadi boleh nggak istri menikah lagi dengan suami yang baru setelah ditinggal wafat suaminya? boleh. Nggak boleh, Bu Yeti. Nunggu idah selesai Oh dulu. iya. Iya, iya. Bener apa enggak? Apa saya Iya, yang iya. salah ini? Idah dulu ya. Iya, Ida Nah, dulu. Ida. idahnya itu 4 bulan 10 10 hari. hari. Buat si istri, tapi kalau buat suami, istrinya meninggal akhir Oktober. Akhir Desember dia nikah sama yang baru. Boleh nggak kalau buat suami? Boleh. Iya Bu Yeti, suami itu nggak ada idah. Yang idah itu hanya khusus buat wanita. Istri. Ya, wanita. Jadi sini dulu deh. Kalau ada suami nih, fokus dulu tolong jawab ya, tolong jawab. Suami ibu meninggal, umpama namanya takdir, suami ibu apa? Meninggal. Lalu kemudian datanglah sosok laki-laki tampan, soleh, baik hati, pengertian, udah gitu kaya, ngelamar ibu, diterima apa tidak? Diterima apa tidak? Tergantung masa Kalau idahnya ya Ustadz. Iya, jangan diterima sebelum idahnya belum selesai. Tapi kalau idahnya udah selesai, diterima apa enggak Bu Yati? Soleh, Boleh. tampan, baik hati, kaya. Tidak sombong. Tuh. Nah, cuman itu kadang ada ya cuman di sinetron. Di kehidupan nyata jarang yang seperti itu. Itu ya. Ya. Syukurilah. Itu pilih mana? Pilih mana? Suami kaya tapi enggak soleh. Suami miskin tapi soleh. Pilihnya yang mana?
kaya dan soleh, Ustaz. Ya Allah. Ibu-ibu senior pilihnya juga kaya Lansia. dan soleh, padahal udah Ustaz lansia ini ya Allah. Kaya dan soleh. Ustadz, ini kan Iya, kesimpulannya, maksudnya ringkasannya dan syarat-syarat masuk surga bersama keluarga kan tadi satu beriman, dua ya. amal soleh, ketiga nikah, Ustadz garis besar. Maksudnya itu ya? Secara garis besar, ternyata dengan keluarga itu bisa membuat kita jalan menuju sorga. Selama ini kan kita mengetahuinya hanya dengan sholat, hanya dengan Ya, puasa. ya, Ternyata enggak, yaitu dengan apa? Dengan keluarga. Makanya semangat yuk ngabdi buat keluarga. Sebelum itu jadi kenangan. Sebelum itu jadi apa tadi? Kenangan. Kenangan. Makanya Ibu Ari semuanya, kan yang kita cintai suami anak pasti pergi dari kita. Dia duluan meninggal atau kita yang meninggal duluan. Benar nggak? ya, Makanya sayangi keluarga sebelum itu semua meninggalkan kita. Pegang dan garis bawahi. Sayangi keluarga sebelum itu berpisah dengan kita. Gimana? Sayangi keluarga Sayang. sebelum itu apa tadi? berpisah, pisah. Berpisah dengan kita. Ternyata Bu Kartini sekarang sudah mulai bersuara. Tapi ketika Bu Kartini bersuara, suara azan asar di masjid samping saya udah dikumandangkan. Berarti Kartini. cukup sekian dulu. Dan Nanti Bu terima Ari kasih. kita atur lagi waktunya insya Allah. Iya. Ya Ustadz, terima kasih. Makasih Bu semuanya. Ada salam nih. Bu Evi ada salam nih dari my wife buat ibu-ibu semua. You know my wife? Terima Ibu kasih Lilis Ustadz. ya. Iya, Bu Ibu iya. Lilis. Salam kembali Udah, Ustadz Bu Lilis. ya semoga sehat selalu. Saya mau ke masjid ya. Nggak Terima apa-apa kan? kasih Ustadz. Terima kasih Pak Iya. Ustadz. Ya, Pak salam Ari, salam ibu-ibu semua. salam buat suami ya. Insya Semuanya. Allah. Dah. Oh. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga Amin. keluarga kita dijadikan keluarga yang qurrata ayun. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz pamit ya Bu Ari semuanya Bu Evi ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya live ya. Saya live Terima kasih, maaf ya. Ustadz. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Mbak Ari. Ya. Ibu-ibu